Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anarkia Belva Hafianta. NIM saya 1401194516. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3. Yang pertama, ada asimetri informasi. Yang kedua, ada adverse selection. Dan yang ketiga, ada moral hazard. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan apa sih definisi dari asimetri informasi. Nah, menurut saya, setelah saya mencari di Google, di Wikipedia, dan di Cerdas.co, itu informasi asimetri ini ketika satu pihak memiliki informasi lebih dari pihak yang lain. Seperti contoh, ada pembeli dan penjual. Nah, di pasar mobil bekas ini, penjual akan tahu lebih banyak tentang kualitas mobil yang dia jual daripada pembeli, sehingga penjual memiliki informasi yang lebih banyak daripada sang pembeli. Ada lagi sebuah contoh dari kredit bank misal. Nah, kredit bank ini calon debitur. Calon debitur mungkin lebih tahu banyak tentang kelayakan kredit mereka daripada bank tempat mereka berusaha mendapatkan pinjaman. Nah, yang ketiga ada manajemen dan pemegang saham. Manajemen biasanya memiliki lebih banyak informasi tentang kinerja dan prospek perusahaan daripada sang pemegang saham. Nah, ada lagi yang keempat, kontrak asuransi. Misal pembeli polis asuransi cenderung tahu lebih banyak tentang sifat resiko daripada perusahaan asuransi itu sendiri. Nah, setelah saya menjelaskan yang informasi asimetri ini, saya akan melanjutkan yang kedua, penjelasan yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan tentang apa sih definisi dari adverse selection itu. Jadi, adverse selection itu adalah satu pihak memilih yang suatu pilihan yang buruk atau seleksi yang buruk. Jadi situasi yang terjadi ketika asimetri informasi meningkatkan kemungkinan memilih alternatif yang lebih buruk. Ada contoh seperti contoh, ada seseorang yang ingin mengajukan asuransi kepada, misal kita ambil contoh BPJS. Nah, ketika ingin mengajukan asuransi, seseorang itu berbohong kepada petugasnya. Dia bilang bahwa dia itu sehat, padahal seorang ini memiliki ambil contoh penyakit mah yang akut, sehingga seseorang itu akan merugi kan, karena dia berbohong kepada petugas BPJS-nya. Nah, ketika apa sih yang kita dapat ketika seseorang ini berbohong? Ketika seseorang ini berbohong, misal suatu saat mah akutnya kambuh dan itu membutuhkan perawatan lebih dari 1 minggu misal. Nah, ketika seseorang ini ingin mengklaim asuransinya, dia tidak bisa perawatan sampai 1 minggu, dikarenakan dia hanya ambil asuransi yang tidak untuk penyakit yang akut, sehingga dia hanya bisa perawatan 3 hari saja, sehingga seorang ini bisa merugi dikarenakan dia berbohong itu. Selanjutnya, setelah penjelasan dari adverse selection itu, selanjutnya ada bahasan topik yang ketiga, yaitu adalah moral hazard.
Moral hazard itu apa sih sebenarnya? Moral hazard adalah situasi di mana suatu pihak menandatangani suatu kontrak tetapi dengan etikat yang tidak baik. Seperti contohnya, ada seseorang ini yang dia itu diberi mobil, misal dia beri mobil ya, dia diberi mobil dari perusahaan, tetapi semua masalah mobil ini, misal biayanya atau ada kendala apa, itu ditanggung oleh perusahaan. Nah, seorang ini bisa berpikir kan bahwa wah, saya ini sudah dikasih mobil dari perusahaan, jadi terserahlah mobil ini mau saya pakai buat apa. Mungkin kalau terjadi hal buruk atau keserempet motor atau tertabrak tembok, itu dia ya udahlah, kan saya ini semua sudah ditanggung oleh perusahaan. Jadi dia berpikir seperti itu. Ada lagi contoh lain selain ini tadi, mobil yang dibeli oleh perusahaan. Bisa juga seperti contoh seseorang yang mempunyai asuransi. Karena dia sudah mempunyai asuransi, dia berpikir bahwa wah, karena saya sudah punya asuransi, jadi terserahlah nanti kalau urusan sakit atau gimana, itu gampang lah karena sudah ada asuransi. Ngapain saya berpikir berat-berat untuk sakit nanti, kalau nanti saya sakit atau gimana, ya udahlah, serah. Ya lebih semena-mena dengan kesehatannya. Nah, sekian dari saya, sebegitu saja. Mungkin kalau ada salah kata atau ada salah yang lainnya, mohon maaf. Wassalamualaikum.